Jarimu doa mengubah segala sesuatu. Saat kau di depanku mengecewakan perasaanku, ku menuntut
Kira mana masyikira rada syara bara 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 syakara Bahwa bara. kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami bukan cuma ikut selebrasi Tuhan, kami bukan cuma sebatas Tuhan kami hadir ke sebuah event, tapi hari ini Tuhan, malam hari ini kami satu, kami percaya kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di ruangan ini kami percaya hadirat Tuhan. Amen. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuh. Amen. Yang butuh jalan keluar Tuhan berikan. Amen. Dan kami percaya Yesus adalah satu-satunya the living hope Amen. yang kami punya Tuhan. Kami mau sambut dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami sambut dengan firman Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap, mari sama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita kejar gelar doktoral, kira-kira ada nggak yang lebih jago dari kita? Ya. Ada, teman-teman. Kita kejar banyak hal, teman-teman, tapi pasti ada orang yang lebih jago dari kita. Itu sebabnya kepintaran, prestasi, semuanya itu ada batasnya. Semua hal yang kita harapkan gitu ya, dasar-dasar itu bisa hilang sementara. Dunia selalu berkata, kalau kamu punya ini, kamu bakal baik-baik aja. Kalau kamu punya uang sekian, hidupmu bakal oke. Kalau kamu punya relasi yang bagus, relasi yang keren gitu ya, jalur orang dalam, ya kan? Kamu pasti nanti akan baik-baik aja, nanti tenang aja. Tapi berapa banyak di sini yang percaya itu adalah kata dunia, semua itu bisa hilang, teman-teman. Tapi kata Injil adalah kalau kamu punya Yesus, kamu akan baik-baik saja. Amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini yang setuju kita punya Yesus? Setiap kali saya melayani Tuhan, teman-teman, saya selalu berkata bahwa saya ini orang Malang. Tapi kehidupan saya nggak Malang, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya percaya semua kita tinggal di Malang, setuju? Ya. Tapi kita semua adalah orang-orang yang bukan Malang, tapi beruntung. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan amin. Amen. Haleluya. Kadang-kadang teman itu harapan yang palsu. Tapi kalau kita punya Yesus, itu adalah harapan yang pasti. Ayatnya teman-teman ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Sia-sia kalau Yesus sudah bangkit. Tapi kabar baiknya, hari ini Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Amen. Dosa sudah dilepaskan dalam setiap hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang umat pemenang kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Gak sia-sia di dalam Kristus. Coba tolak kanan kirinya. Gak sia-sia kita kesini ya. Kita ikut Yesus gak sia-sia, saudara ya. Gak sia-sia ketika kita ikut dengan Yesus. Nah, hari ini saya akan bagikan, teman-teman. Anak-anak muda seringkali bisa melewati banyak fase dalam kehidupan mereka. Saya hari ini akan bagikan 3 hal, 3 journey atau 3 perjalanan atau 3 ruang yang seringkali anak muda itu lewati. Ruang yang pertama, teman-teman, adalah ruang gagal. Ruang apa? Gagal. Ruang gagal. Ruang gagal ini bicara soal masa lalu. Di sini siapa yang punya mantan terindah? Ya. Kalau terindah kok jadi mantan ya? Aku juga heran gitu ya. Aduh ya kan. Nah, bicara soal masa lalu. Ada anak-anak muda yang ketika memasuki ruang gagal, ruang di mana mereka nggak bisa berjalan maju, tapi mereka terus tertarik kepada masa lalu. Contoh gitu ya. Ada orang-orang yang merasa gagal ketika keluarganya adalah keluarga yang broken family. Seorang anak muda merasa bahwa kenapa kok hidupku gagal? Kenapa kok papa mama harus gagal dalam pernikahan? Teman-teman seusia saya gitu ya, ada teman saya yang sudah menikah. Saya belum, teman-teman ya. Ada teman saya yang sudah menikah tapi kemudian cerai, teman-teman. Nah, ada orang-orang yang merasa bahwa wah, hidupku gagal. Ketika kita mungkin mengalami situasi
situasi yang broken dalam hidup kita. Ada orang-orang yang menjalani ketika dalam kehidupan, banyak anak-anak di luar sana, mereka merasa gagal karena mereka ada MBA atau MBA? Married by accident. Accident. Ada orang-orang yang merasa gagal karena mungkin dia udah gak bisa jaga kekudusan padahal dia pelayan Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin merasa gagal karena dia gak bisa jaga kekudusannya ketika berrelationship atau pacaran. Teman-teman, kadangkala dunia ini kita bisa masuk ke dalam sebuah ruang yang namanya kegagalan. Tapi biarlah hari ini teman-teman, kita gak mau jadi orang yang saling tunjuk. Amin. Kita gak mau jadi orang yang saling menghakimi. Tapi dengar baik-baik bahwa firman Tuhan berkata di Petrus, 1 Petrus ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita baca sama-sama ayat 2-3. Karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali. Dunia seringkali ketika kita berada di ruang gagal, orang lain bisa tunjuk hidup kita dan berkata, kamu terlalu kotor, kamu terlalu berantakan, dan kamu sudah terlambat. Bahkan gak cuma orang lain, kita sendiri pun bisa menunjuk dalam hidup kita, aduh udah terlambat deh, aku sudah gak jaga kekudusan, udah terlambat deh. Teman-teman, kadangkala ini membuat kita terintimidasi dan kita terus berada dalam masa lalu, ruang gagal. Tapi firman Tuhan menegaskan, oleh karena kemurahan Tuhan yang melimpah, oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kita beroleh kabar baik. Tuhan akan melahirkan kembali setiap hidup kita yang tadinya gagal, yang tadinya orang berkata nggak mungkin, yang tadinya bilang bahwa sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan gak ada kata terlambat untuk kita bisa terima pemulihan yang daripada Tuhan. Yang katakan amin. Amin teman-teman. Jadi gak lagi kita hidup dalam masa lalu, gak lagi kita berkata gimana ya keluargaku kok gagal. Guys, please, kita tahu bahwa firman Tuhan bilang, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan ingin melahirkan kita kembali. Melahirkan untuk apa teman-teman? Untuk kita menjadi pribadi yang terima kemenangan demi kemenangan. Siapa yang percaya kita beroleh kemenangan? Yang beroleh kemenangan, tepuk tangan yang paling kita beroleh kemenangan. Ruang gagal. Satu kali seorang murid Yesus, namanya adalah Petrus, dia pernah menyangkal Yesus. Dia berkata, aku gak kenal sama Yesus. Tapi tahukah teman-teman, Yohanes 21 ayat yang ke-16, Yesus berkata kepada si orang yang pernah gagal. Semua orang berkata bahwa hidupnya ini gagal dan hancur. Tapi hari itu Yesus bilang gini, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Yesus kemudian berkata kepada si orang yang dianggap sudah gagal teman-teman. Tapi Yesus hari itu berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, artinya gini, Petrus itu pernah gagal. Dia pernah mendukakan hati Tuhan, dia menyangkal Yesus. Tapi luar biasanya Yesus tetap kasih kemurahan yang luar biasa dalam hidup Petrus. Yaitu apa? Hari itu dia tetap diberikan kepercayaan lagi. Sama-sama katakan kepercayaan lagi. Yang tadinya dia orang yang gagal, yang tadinya dia mungkin hidup dalam rasa bersalah, tapi kemudian hari itu Yesus sengaja tanya 3 kali teman-teman. Ya, Petrus nyangkalnya berapa kali? 3 kali. Yesus pun tanya 3 kali untuk memulihkan identitas Petrus. Yesus tanya apa? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 3 kali ditanya Yesus. Dan sampai pada akhirnya Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya orang yang pernah gagal, orang yang pernah hidupnya berantakan, tapi Yesus tetap mau mempercayai hidupnya lagi karena dia tahu ini adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. So hari ini teman-teman, kita tahu bahwa semua kita pernah gagal, ada hal yang tersembunyi mungkin dalam hidup kita, tapi percaya sama-sama Tuhan hari ini sedang mempercayakan sesuatu lagi yang besar dalam hidup kita. Amin teman-teman. Amin. Amin. Yang kedua, kesimpulan dari yang poin pertama, di setiap ruang gagal, ingat ada Yesus, the living hope yang apa?
Membangkitkan. Membangkitkan. Yang tadinya kita rasa gagal, tapi hari ini kita the living hope. Jesus is our living hope. Ada pribadi yang membangkitkan kita dari masa lalu kita, dari intimidasi iblis, dan kita keluar menjadi orang-orang yang menang dan berani di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, teman-teman, tadi ruang gagal. Apa yang biasa kita jernih di dalam Tuhan? Anak-anak muda seringkali melewati ruang ujian. Sama-sama katakan, ruang ujian. Di sini ada nggak ya kalau ujian GPT? Wih, banyak. Ujian itu happy apa enggak sih, guys? Hah? Tegang. Kemarin ada salah satu anak magnet gitu ya, sempat cerita dia itu kerjain soal Mandarin gitu ya. Kemudian dimasukin ke GPT, guys ya. Kemudian bisa keluar itu jawaban. Keren juga ya, zaman saya kok nggak ada gitu ya. Sekarang canggih ya, Mandarin pun bisa gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ruang ujian adalah ruang yang seringkali kita hindari. Kalau bisa libur aja lebih enak. Kalau bisa nggak di ujian gitu ya. Tapi ruang ujian adalah ruang yang harus kita alami kadang-kala. Ayat yang ketiga, teman-teman, di 1 Petrus masih ayat yang sama dikatakan bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus dari mana? Kematian ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Teman-teman, seringkali ruang ujian ini menggambarkan apa sih? Mungkin masalah. Mungkin kita bisa diuji kesabaran kita. Ada di sini yang punya teman bahasa Jawanya bencek no sorong. Wih, itu temennya di mana itu? Ada? Mungkin ada gitu ya. Kadang kita merasa bahwa dikecewakan sama temen. Ini kok punya temen bencek no gitu ya teman-teman ya. Kok sulit banget kita dalam circle pertemanan, dibohongi sana sini gitu ya. Kemudian dilukai gitu ya. Kadang kita bisa melewati ruang ujian itu. Kadang kita juga bisa mungkin udah lamar kerja. Di sini ada yang udah mulai cari kerja, teman-teman. Kita lamar kerja ke banyak perusahaan, kemudian rasanya kok ditolak gitu ya. Gak pernah ajak wawancara. Kadang kita bisa melewati ruang ujian di mana mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Itu adalah ujian terberat kadang ya. Orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan hidup kita. Tapi teman-teman, hari ini di tengah ruang ujian ada satu kabar yang kita harus ketahui. Jesus is the living hope. Tuhan itu adalah satu-satunya harapan di tengah ruang ujian. Teman-teman, ada satu kisah di Bible yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tahu kisahnya tentang di dapur api. Kita tahu saat itu mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi kemudian ujiannya, dapur apinya ada nggak, teman-teman? Ada. Mereka masuk nggak ke dalam dapur api? Masuk, teman-teman. Bukan berarti apinya padam nggak? Enggak. Tapi mereka tetap masuk ke dalam dapur api. Tapi kabar baiknya hari itu, walaupun mereka tetap melalui ruang ujian, api yang bisa menyambar hidup mereka, tapi toh mereka, teman-teman, gak ada satupun yang terbakar. Tahu kisah itu? Amen. Artinya, teman-teman, kita mungkin bisa melewati ruang ujian. Kita bisa dikecewakan, kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Ada masalah demi masalah, ujian demi ujian. Tapi percaya, teman-teman, ada Yesus yang tetap bersama kita di dalam dapur api. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang walaupun mereka masuk ke dalam ruang ujian, mereka nggak kebakar. Ada ayat di Yesaya, teman-teman. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Ketika engkau melewati air, kita baca sama-sama ganti kata saya ya. 2, 3, ketika apa? Ketika saya melewati air, Tuhan ada bersama saya. Dan melalui sungai itu tidak akan apa? Menenggelamkan saya. Menenggelamkan setiap kita. Kita bisa lewati sungai yang begitu deras, ujian yang begitu besar. Tapi sungai itu nggak akan menenggelamkan setiap hidup kita. Bahkan ayat yang kalimat berikutnya, ketika engkau berjalan di dalam api, mungkin kau pernah diejek sama temanmu, kau mungkin pernah mengalami situasi yang begitu sukar di dalam api, tapi dikatakan apa? Engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan apa? Menyambar setiap hidup kita. Kenapa, teman-teman?
Karena di awal kita tahu ya, bahwa ketika kita sama bareng sama Yesus, maka sekalipun kita lewat dapur api, tapi Tuhan tetap beserta dengan hidup kita. Amin. Kita nggak terbakar sungai, lewat sungai kita nggak akan tenggelam. Anak-anak Tuhan nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Siapa di sini yang percaya hidup kita lewat sungai tidak akan tenggelam? Amin. Lewat dapur api, ujian, masalah, kita nggak akan terbakar. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih punya masa depan, teman-teman. Ujian, masalah bisa datang, tapi kita tetap punya masa depan. Di setiap ruang ujian, ingat ada Yesus, the living hope, yang menopang, yang selalu jalan bareng kita. Kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Amen. Tapi Tuhan selalu menopang hidup kita. Amen. Gak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah ruang apa? Kalau tadi ruang gagal, ada Tuhan, the living hope, yang membangkitkan. Yang kedua, bicara soal ruang ujian. Meskipun ada ujian, tapi kita ada Yesus, the living hope, yang tetap menopang di setiap masalah kita. Yang ketiga adalah bicara soal ruang tunggu. Ada di sini yang lagi nungguin jodoh? Banyak. Ada yang sudah ketemu jodohnya? Wih, kan? Nah, teman-teman, kadangkala ruang tunggu adalah ruang yang enak apa enggak? Di sini ada yang tim nyerobot atau tim antri. Oh, antri. Iya, antri ya. Nah, kadangkala untuk menunggu sesuatu kita itu bisa nggak sabar, teman-teman. Kita bisa nggak sabar, nih kapan ya matengnya gitu ya. Masak mie instan aja kita nggak sabar loh. Udah instan masih nggak sabar gitu ya. Nah, tapi kadang-kala ketika kita sudah doa, kita sudah ikut Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pulihkan dong keluargaku, Tuhan ini lupa mama lagi tengkar, tolong dong, Tuhan ini aku ada kendala di keuangan, di pendidikan, nih bayar kos gimana, kita menunggu ini udah akhir bulan. Teman-teman, ketika ada ruang tunggu, kadang-kala kita bisa goyah iman kita. Kita bisa goncang, aduh ini gimana, iman Tuhan kepada Tuhan apakah betul? Tapi teman-teman, di ruang tunggu kita percaya ada janji firman Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita. Ayat yang kita lanjutkan ya, di ayat yang sama, 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Ayat ini berkata bahwa untuk menerima Yesus itu bangkit supaya apa, teman-teman? Untuk kita bisa menerima warisan yang apa? Tidak dapat binasa. Warisan kemenangan kita adalah tidak dapat binasa, tidak bercela dan tidak pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Teman-teman, kadang-kala kita mengejar apa yang ada di dunia, padahal Tuhan sedang siapkan warisan yang gak pernah binasa, yang kekal dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap hari ketika kita berada di ruang tunggu, teman-teman, biarlah mata kita gak memandang setiap masalah, tapi kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang gak akan mengecewakan, dan ending hidup kita bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Di ruang tunggu kadang kita bisa goyang iman kita. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Karena Yesus Tuhan kita yang berjanji adalah apa? Katakan dengan keras, adalah setia. Manusia bisa nggak setia? Bisa. Tapi Yesus adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita di ruang tunggu, tetap ingat ada pribadi Yesus. Pengharapannya adalah setia. Teman-teman, beberapa minggu lalu gitu ya, kita mungkin memperingati yang namanya Jumat Agung, Good Friday, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Tapi tahu nggak teman-teman, untuk sampai kepada kebangkitan dari hari Jumat, ada hari apa dulu teman-teman? Hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini menggambarkan ruang tunggu hari itu. Hari itu mungkin gak ada kabar mana ya Yesus katanya bangkit, kok belum ada kabar.
meninggalkan murid-murid. Tapi hari ini teman-teman, kita tahu kisahnya. Bagaimana ternyata dari hari Jumat, kita mungkin ada di hari Sabtu hari-hari ini. Rasanya kita ada di ruang tunggu. Rasanya kita nggak jalan maju. Rasanya ikut Tuhan kok ditolak sana sini. Kerjaan juga belum beres, masih belum jelas. Tapi percaya teman-teman, di hari Sabtu tetap ada hari Minggu. Tetap ada apa teman-teman? Kebangkitan. Itu yang menjadi janji daripada firman Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa mungkin selama ini kita pernah mengubur setiap mimpi kita? Kita mungkin rasanya udah mati setiap mimpi kita. Kita udah kubur dalam-dalam, nggak bisa ini, nggak ada modal, orang tua nggak support. Kita udah kubur habis-habisan setiap mimpi kita. Kita udah nunggu, nggak ada jawaban. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama percaya bahwa setiap mimpi yang selama ini sudah kita kubur, kita percaya di dalam nama Yesus, Tuhan tetap bisa bangkitkan setiap mimpi yang mustahil. Tuhan tetap bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Di setiap ruang tunggu ada Tuhan. Ingat ada the living hope yang menjamin masa depan kita. Amen. Dia adalah pribadi yang setia. Saya boleh panggil worshiper buat maju ke depan, teman-teman. Kasih orang-orang yang bisa dengerin curhatnya kita. Bahkan mungkin kita ada di ruang tunggu hari-hari ini. Kita menunggu jawaban doa, kapannya keluargaku dipulihkan. Kapannya aku jadi orang yang bisa nyenengin mama papa. Ada ruang tunggu yang mungkin selama ini kita sudah doakan tapi belum dijawab. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, sesudah kubur itu ada kebangkitan. Kubur itu kosong, tapi Yesus sudah bangkit. Artinya hari ini kita pun akan terima kemenangan, kebangkitan, sukacita daripada Tuhan. Kalau selama ini kau nangis bercucuran air mata, seolah mimpimu terpendam, tapi hari ini ada kebangkitan. Kita bisa bersorak-sorai di dalam nama Yesus, karena Yesus yang memberikan kebangkitan atas setiap hal yang mustahil dalam hidup kita. Teman-teman, hari ini saya teringat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ada seorang penjahat di sebelah Yesus. Orang ini kita tahu bahwa seorang yang penjahat yang disalib, dia nggak ada lagi hari esok. Dia nggak ada lagi punya kesempatan untuk memperbaiki citra diri dia. Dia nggak ada lagi kesempatan untuk dia bisa membenahi hidup dia. Seorang penjahat yang ada di samping Yesus, dia nggak perasanya bagi dunia, dia adalah orang yang udah nggak ada harapan. Dia sudah di akhir hidupnya, dia sudah selesai. Rasanya udah gak ada kesempatan buat hidup dia. Tapi yang luar biasa, si penjahat ini tahu. Dia sadar bahwa selama masih ada Yesus, maka masih ada harapan dalam hidup dia. Amen. Dan kita tahu Yesus berkata apa? Yuk sama-sama kita ke Firdaus. Teman-teman, biarlah hari ini menjadi reminder dalam hidup kita. Mungkin kita rasanya udah gak ada hari esok. Kita rasanya udah gak ada kesempatan kedua. Rasanya ruang tunggu begitu lama. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama percaya. Ada Yesus, the living hope, yang tetap bisa membangkitkan setiap yang mati dalam hidup kita. Yang tetap terus menopang hidup kita. Dan yang tetap terus menjamin masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan lagu ini, teman-teman.
Amin. Thank you so much semuanya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Oh, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Lagi nyatakan setiap hari